gitu. Tapi alangkah baiknya mungkin ke depannya lagi, baik lagi, one day if we become a boss, kita jangan begitu. Jangan ulang jadi lagi. orang yang lo benci di Iya. satu bos gitu kan. Kenapa? Iya sih bener. Berarti kalau misalnya di lingkungan kerja, pasti ada yang namanya toksik. Tapi kita ada pilihan untuk memilih lingkungan yang tidak toksik itu gitu ya. Benar. Karena apa akhirnya, kenapa kita juga stay di sebuah perusahaan atau pekerjaan ini? Karena memang lingkungannya nyaman, bikin kita homey. Oke. Tapi kalau memang ada orang yang tiba-tiba datang nih bawa virus, ya susah juga. Baik lagi, tergantung kitanya. Mau kita bilang, hati-hati si Togi, atau enggak si Mari. Cuman kan akhirnya kan kita juga, ini juga kan diomongin juga. Si Togi ngomongin ini, si Mari ngomongin ini. Kompleks ya. Kompleks. Tapi misalnya gini, lo kerja di suatu kantor, suatu tempat kerja. Menurut lo tempat kerjanya B banget, lingkungan kerjanya B banget. Terus habis gitu gajinya B banget, bahkan bisa dibilang tidak sesuai dengan workload lo. Agree. Oke. Terus habis gitu yang bikin lo betah di kantor itu adalah lingkungan A1 lo, kayak teman-teman lo yang inner circle di kantor lo itu. Ketika kenyamanan itu sudah terusik, apakah lo akan berpikir untuk resign? Karena lagi-lagi kayak udah nggak ada alasan lagi, karena yang bikin lo bertahan di kantor itu karena lo nyaman. Tapi ketika kenyamanan lo diusik, lo cabut atau enggak? Kalau gue sih mungkin setiap orang punya titik ini ya, titik kesabaran kali ya. Jadi memang kalau memang udah toxic, gue akan resign. Tapi at the end of the day, kalau memang we're reality ya, sekarang pekerjaan lagi susah juga. Itu dia. Kita harus mikir logic juga, gitu loh. Jadinya, what do I do? Yes, let's say the salary is not big, toxic juga. Ya gue memilih habis pulang kerja gue cabut, gue cari rezeki di luar, gitu loh. Kalau pas lagi kuliah tuh ada istilahnya kupu-kupu. Kupu-kupu? Kuliah pulang. Oh gitu? Nah, kalau kerja berarti kerpu-kerpu. Kerja pulang. Terus lebih baiknya apa? Kerpu-kerpu? Apa itu? kerja bohong. Iya, takut banget. Bener nggak sih? Iya nggak? Karena ekonomi ya. Ya sekarang kan di momen kita lagi susah cari pekerjaan. Benar. Beda cerita kalau sebenarnya kita disodorin, ini ada opsi pekerjaan nih. Nah. Ini udah toxic, bye, ciao, arrivederci, bye. Gue akan cabut. Kenapa? Like what you said, kita pengen di sebuah pekerjaan atau kantor yang ambience-nya itu yang positif, yang bikin kita homey, yang bikin kita itu pengen, gue ke kantor nih, gue nggak pengen ke kantor stres. Tapi ada juga kayak kejadian nih, for example, sebenarnya bukan toxic sih, mungkin prosesnya ini ketika gue ngalamin breaking news, siaran terus, akhirnya mungkin orang-orang di belakang ini supportnya itu berbeda kali ya. Akhirnya gue stres juga ke kantor. Stres, gue GERD. Kena juga. Kena GERD, masuk rumah sakit, jelas. Cuman kan akhirnya kan bukan keren. Keren banget sih, menurut gue sampai sakit sih keren banget sih. Cuman akhirnya kan, how do we overcome that? The toxic yang mungkin tanpa kita sadari bahwa itu toxic. Cuman, how will we overcome itu penyakit itu? Supaya kita nggak sakit-sakitan juga. Jadinya mau nggak mau, oke, kita harus lebih baik belajar, habis itu lebih calm juga. The negative thinking yang harinya kita paranoid, anjing ke kantor nih harus siaran, harus BN, lama-lama, ya udah biasa juga sih. Membiasakan diri dengan anomali itu ya. Iya, cuman baik lagi, when you said punya pilihan, kalau memang ada pilihan, why not? Iya, benar. In your case, would you move? Atau, kalau gue? Yes. Gue ini ekonomi bener. Kalau misalnya memang tidak ada pilihan, gak usah bilang lebih baik deh, ada pilihan kedua gitu, gue mungkin akan cabut. Kalau misalnya gue cabut. Tapi kan nggak tahu kantor berikutnya. Iya juga ya. Ya gambling juga ya, gacha juga 50-50 ya. Iya. Gue mungkin akan stay karena untuk kenal lagi sama orang lagi, terus harus gitu kerjanya menyesuaikannya lagi kan capek ya. Ya udahlah, gue mungkin bertahan aja. Tapi bisa nggak itu dibilang kayak berarti lo nggak berani keluar dari comfort zone lo? True, agree. Okay. Agree. Jadinya gue bukan not risk taker. Mungkin terbiasa dengan kayak gitu ya. Ada orang-orang yang seperti itu memang ya. Iya, risk taker jadinya kalau gue cabut,
Can I survive? Gue bisa nggak sih survive di hutan kayak gitu? Okay. Tapi sebenarnya ketika memang kita take a leap of faith, nggak separah yang kita pikir sebenarnya. Malah bisa dibilang lebih bagus lagi. Benar. So we don't know. But the question is this: if you have a good job position, good salary, tapi your boss ini benar-benar bitchy banget, would you stay or not? No, I will be the... Nih setiap kali ini tiba-tiba, mari, tiba WhatsApp, where are you, gini. Sampai rumah, yang seharusnya for example, tapi tetap aja nih. Would you come? Ya, tetap. Tapi your salary is big, gede. Lo akan tetap stay, atau lu cabut? No, I would lick their asses so bad. Really? Iya, karena salary-nya gede. Lo akan stay. Walaupun itu bikin lu tuh diare setiap hari, GERD tiba-tiba muncul, terus habis itu rambut lu rontok tiba-tiba. Kalau misalnya sampai kerontok mungkin gue cabut. Kalau belum rontok ya udahlah. Oh, kan ada levelnya ya. Kalau misalnya sampai rambut gue rontok, oke gue cabut. GERD masih aman GERD ya? Ya gue udah GERD juga. Gara-gara bos belinya gitu kan. Jadi tapi GERD itu bahaya loh sebenarnya. Memang gue kalau GERD tuh sampai yang nggak bisa gini, gue harus gini mulu nih. Jadi kalau misalnya lihat gue kerja gue gini, berarti gue tidur. Oh gitu aja sih. Iya gitu. Jadi karena kalau misalnya gue tadi posisinya salary gue gede, bos gue kecot gitu ya, saya kayak stay sih gue di ekonomi ya boy. Walaupun setiap malam you have to be standby. Mari standby 24/7 biasa. Just being ya udah emang being a bitch, you have a bitch boss aja. Mungkin gue doain dia mati kali ya, bagaimana ya biar capek juga kalau dibayangin. Jadi doain mati. Saya nggak bisa diem banget, tapi emang ya, tapi konsekuensi. Makanya when you have a toxic boss, there's the price you have to pay. Ada price you have to pay. Bener. Ya udah. Apalagi dinilai di dunia media. Ada cita-cita mereka mungkin datangnya dari jam 6 pagi, pulangnya sampai jam 6 pagi juga. Ya, those kind of things yang mereka senyum-senyum tuh. Iya, ngomong gitu tuh. Itu dia. Mungkin ada teman-teman juga mengalami ini juga. Nah, itulah pentingnya juga komunikasi antara si atasan ini pun juga harus memaklumi bahwa ketika mereka sakit, yang nggak baik toksik ini, itu harus diperbaiki juga untuk bener sih. lingkungannya, kesehatannya mereka. Karena mereka sakit, habis itu siapa juga mau ke lapangan juga, yang mau liput juga, etc. Kalau nggak ada orang-orang di lapangan ini kan, kalau di media, ya nggak ada berita yang naik nggak gitu ada, nggak ada BN. Which bagus sih, nggak ada BN sih. Lo seneng kan? Jadi nggak usah gampang mulu ya. Iya. Tapi menurut lo, kalau misalnya tadi kita mungkin bahas bos atau teman kerja yang toksik. Iya. Sesuai dengan standar lo, kira-kira bos yang nggak toksik itu kayak gimana sih? Bos yang nggak toksik? That's a good question. Bos yang nggak toksik itu pemikiran kita. Yang sama pemikirannya? Yang sama. Jadinya, contohnya gimana? Contohnya, let's say, kita ada ideas. Jadi ini pemikiran waktu gue kuliah di Amerika. Profesor-profesor atau enggak dosen-dosen di Amerika itu adalah ketika kita punya ide, dia akan mendukung ide kita. Oke. Nah, itu bikin kita itu untuk lebih baik lagi, which is kita on the same level atau enggak malah kita lebih maju lagi. Tapi ada juga yang bos yang ini maunya gue nih, lo ikutin gue, jadi kita nggak improve. Oke, bisa kayak gitu ya. Ada, karena diktator sih itu bukan bos ya. Diktator bisa juga. Kenapaan? Karena dia ngerasa dia lebih pintar, karena dia ngerasa bahwa dia lebih experience, which is right. Cuman nggak bisa dipungkiri bahwa generasi muda ini punya fresh ideas. Iya, ya mungkin lo nggak kepikiran gitu ya. Nggak kepikiran. Nah, itulah ketika memang bos yang nggak toksik. Adalah ketika bisa bawa kita itu ke level berikutnya. Kita mau belajar, terbuka, saling tukar pikiran. Itu yang enak tuh, yang punya bos yang nggak toksik ya begitu, my opinion. Ketika for jam kerja udah selesai, walaupun itu bukan jam 5 belum selesai, dia udah selesai, go home. Ya karena lu nggak nanti tidur juga. Iya, lu ngapain? Mendingan lu olahraga, do something positive, you go home. Lu juga ini juga ngabisin listrik. Bener, ya kan? Bener. Pernah nggak dapet bos yang kayak gitu? Jangan bilang nggak pernah, gue kasihan sih kalau belum pernah. Ada kayak gitu, lebih ke bukan bos sih, karena memang itu dia lebih ke
lebih ke colleagues, Oke, kolega. kolega. Karena kita itu bikin kita itu dia, I wanna stay gitu loh. Tapi kalau bos kan karena karakternya itu dia, otoriter. Itu dia, agak Jadinya, susah. Micromanaging. Yes, untuk kita ngasih masukan, no. Karena aku udah berpengalaman gini. Iya. Nggak semua gitu. Tapi alangkah baiknya mungkin ke depannya lagi, baik lagi. One day if we become a boss, kita jangan begitu. Jangan lama jadi lagi. orang yang lo benci di Iya. satu bos gitu kan. Karena tanpa disadari baik lagi. Sama kayak kita di ospek. Karena kita di ospek. Terus-terusan tuh ya. Akhirnya terus tuh. Jadi itu. Ball jadi itu. Nggak kelar-kelar tuh Nggak kelar-kelar. siklusnya. Karena gue nggak pernah di ospek, jadi gue nggak mau kayak gitu. Make sense. Iya, karena gue nggak pernah dikerjain. Waktu selama ospek SMA, kuliah pun juga nggak pernah. Nggak ada ospek-ospek juga waktu Di sana. di Itali nggak ada juga. Gitu. Jadi Jadinya, lu belum pernah ngerasa di ospek. Apa kita ospek aja kali Togi sekarang? Enggak ya, nggak usah ya. Masa yang masih muda ngospek yang tua kan? Tembo weh, sopan santun.